Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kemudian Islam juga menjaga akal. Islam menjaga akal. Islam ini betul-betul menghormati akal, ya. Itu perhatikan. Jangan kita katakan bahwa Islam ini mengajak umatnya untuk taklid, tidak menggunakan akalnya suruh tunduk. Tidak. Islam mengajak umatnya untuk berpikir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Islam agama yang sesuai dengan akal manusia. Dan Islam tidak pernah mengekang akal manusia, tidak. Disuruh kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Disuruh kita berpikir tentang segala macam yang ada ini. Tapi ingat, yang disuruh kita pikirkan tentang makhluk Allah. Tidak boleh kita pikirkan tentang zat Allah. Sama sekali tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikirkan tentang makhluk Allah semuanya. Jangan pikirkan tentang zat Allah. Kalian tidak akan sanggup. Dan tidak akan mampu. Fikirkan tentang makhluk Allah. Dan kalian akan tahu tentang adanya Allah. Dengan kita memikirkan tentang makhluk ini, menunjukkan tentang adanya Allah. Menunjukkan tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah. Dan bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Jadi akal yang diciptakan Allah juga disuruh untuk berpikir, dan ingat bahwa akal juga mempunyai keterbatasan. Ingat, dia harus berjalan pada ruang lingkupnya. Nggak boleh melewati itu. Kalau dia melewati, dia akan rusak akal itu. Yang tadinya waras jadi nggak waras. Banyak sekarang orang yang tidak waras. Karena apa? Melewati batas akal. Batas akal yang Allah sudah suruh untuk memikirkan tentang makhluk Allah, dipikirkan tentang zat Allah. Akal ini diajak untuk berpikir dan sesuai dengan batas syariat. Jangan kemudian akal bebas kita. Kita orang yang berakal harus bebas. Ya, dalam masalah ilmu pengetahuan boleh dia berpikir. Tapi masalah agama tidak. Wahyu dia harus di atas akal. Wahyu maksum, akal tidak maksum. Wahyu mutlak, akal tidak mutlak. Sedangkan wahyu tidak terbatas, akal terbatas. Dia harus wajib tunduk kepada akal. Ketika akal ini melewati wahyu, maka dia akan rusak akal ini. Akan rusak dan dia akan sesat dari jalan Shirathul Mustaqim. Jadi bukan Islam mengangkat, tidak. Ada batasnya akal yang untuk berpikir. Allah menyuruh kita untuk mentadaburi isi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an dari selain Allah, akan terjadi perselisihan yang banyak. Karena Al-Qur'an dari Allah tidak akan terjadi perselisihan. Jadi akal yang waras akan sesuai dengan wahyu Allah SWT, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah. Dan antum ingat selama-lamanya bahwa Al-Quran tidak akan bertentangan dengan Al-Quran selama-lamanya. Al-Quran tidak akan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW yang sahih selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih nggak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Antum harus ingat itu, nggak akan bertentangan. Nggak ada ayat atau hadis yang bertentangan dengan akal manusia, tidak ada. Makanya nggak boleh orang mengatakan sekali-kali mengatakan ini ayat ini atau hadis ini nggak sesuai dengan akal manusia. Nggak mungkin. Kalau ditanya nggak sesuai dengan akal, akal siapa? Akal siapa? Mengatakan Quran ini dan ayat hadis ini atau agama Islam ini nggak sesuai dengan akal manusia. Akal siapa? Akalnya para nabi semua terima agama Islam ini. Akalnya para sahabat semua terima agama Islam ini. Akalnya para tabi'in, akalnya para ulama, a'immatul mujtahidin dan wali-wali Allah terima. Jadi akal siapa yang mau diterima? Akal kamu yang tidak waras atau gimana? Jadi kalau dikatakan akal yang mana? Standarnya akal itu yang mana? Akal itu yang diterima. Akalnya kamu atau akalnya para sahabat? Ya, standar nilai itu harus kembali kepada siapa nilainya. Ketika orang mengatakan nggak cocok dengan akal ayat ini atau hadis ini, atau masalah ini atau syariat, akal siapa? Allah ciptakan akal ini untuk menerima wahyu, memahami wahyu dan mengamalkan wahyu ini, bukan untuk menolak wahyu, bukan. Oh, dia menolak wahyu, pasti dia akan sesat. Pasti dia akan sesat. Maka antum lihat,
Orang-orang filsafat yang belajar filsafat, ketika dia mengotak-atik Al-Quran, mengotak-atik As-Sunnah, dan yang lain sesat dia. Dan di akhir hayatnya mereka menyesal semuanya. Menyesal. Dia belajar filsafat puluhan tahun, nggak dapat ilmu sama sekali. Nyesal semuanya. Kayak Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ghazali, dan yang lain banyak sekali. Puluhan nama dari mereka yang nyesal di akhir hayatnya. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk kepada wahyu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Makanya kita gunakan akal sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Dan sesuai dengan apa yang ditunjukkan sunnah. Maka kita akan selamat. Akal kita akan selamat, dan hati kita akan selamat. Dunia dan akhirat. Ikuti petunjuk wahyu. Akan selamat. Ketika menyimpang dari wahyu, merasa diri pintar, rusak dia. Dan gak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Dan tidak akan bahagia hidupnya. Antum bisa lihat. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dan bingung dalam hidup ini. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.